Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun lawil takoto syai'an la yukhsha fasaduhu kana qadin wan wahasin bi'imaratin aw mafazatin arrafahu sanatan fil aswaqi wa abwabil masajidi. Pasal yang menjelaskan tentang hukum barang temuan. Apabila seseorang menemukan barang temuan, suatu barang yang tidak dikhawatirkan menjadi rusak, seperti emas perak dan tembaga, menemukannya di tempat keramaian atau di tempat yang sepi, maka dia wajib untuk mengumumkannya selama setahun di pasar-pasar dan di pintu-pintu masjid. Fa'in loharo malikuhu, jika pemiliknya ini sudah ditemukan, maka barang temuan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Wa illa tamallakahu bila fitamallaktu. Dan jika tidak ditemukan pemiliknya, maka seorang penemu barang temuan ini boleh untuk memilikinya dengan mengucapkan tamallaktu, saya miliki barang ini. Wa insya'a ba'ahu wa hafidhu samanahu. Dan jika dia mau, dia boleh untuk menjualnya, kemudian menyimpan hasil penjualannya. Aw ma yukhsha fasaduhu kahari satin wa baqolin wa fakihatin wa rutubin la yatamarru fayutakhayyaru multaqituhu baina aklihi mutamallikan lahu wa yagrumu qimatahu wa baina bai'ihi wa yu'arrifuhu ba'da bai'ihi liyatamallaka samanahu ba'da ta'rifi. Atau jika seseorang menemukan barang temuan yang dikhawatirkan menjadi rusak, seperti bubur harisah, sayur-sayuran, buah-buahan, dan kurma basah yang tidak bisa dikeringkan, maka seorang mutakid atau orang yang menemukan barang temuan ini boleh memilih antara memiliki kemudian memakan tapi siap untuk mengganti rugi. Yang kedua, boleh untuk menjualnya, kemudian mengumumkannya setelah menjual dengan bertujuan untuk memiliki hasil penjualannya setelah mengumumkan. Fa'in dhahara maliku a'tahu qimatahu in akalahu au samanahu in ba'ahu. Jika pemilik barang temuan ini sudah ditemukan, maka wajib untuk mengembalikannya berupa qimah, berupa ganti rugi jika dia memakannya, atau jika dia menjualnya, maka harus memberikan hasil penjualan barang temuan tersebut kepada pemiliknya. Sekarang murad pasal yang menjelaskan tentang hukum barang temuan. Di sini barang temuan ada apa? Jika seseorang itu menemukan barang temuan, dilihat dulu barang temuannya seperti apa. Jika barang temuannya awet, seperti emas contohnya. Jika ada seseorang yang menemukan emas, dia harus mengumumkannya selama setahun di pasar-pasar dan di pintu-pintu masjid. Pokoknya itu tempat berkumpulnya manusia. Jika pemiliknya ini sudah ditemukan, maka emas tersebut atau barang temuan tersebut itu harus dikembalikan kepada sang pemiliknya. Jika tidak ditemukan pemiliknya, maka barang temuan atau yang berupa emas itu boleh dimiliki oleh penemu dengan mengucapkan saya miliki barang ini. Dan dia juga boleh untuk menjualnya, lalu menyimpan hasil penjualan barang temuan tersebut. Nah, yang kedua, jika seseorang itu menemukan barang temuannya, jenis barangnya ini tidak awet atau tidak bertahan lama, seperti sayur-sayuran atau buah-buahan, nah maka seorang penemu ini boleh memilih di antara dua pilihan. Yang pertama, dia boleh memiliki kemudian memakan, tapi setelah memakan ini dia harus siap untuk mengganti rugi. Nah, pilihan yang kedua, seorang penemu ini boleh untuk menjual barang tersebut dengan catatan dia harus menyimpan barang temuannya, dia harus menyimpan hasil barang temuannya. Nah, konsekuensinya bagaimana jika seorang pemilik ini ditemukan?
Nah, konsekuensinya adalah jika barangnya itu dimakan, jika barang temuannya itu dimakan, maka dia harus mengembalikan atau harus mengganti rugi dengan harga yang senilai barang temuan tersebut yang telah dimakan. Nah, jika barang temuan tersebut dijual, maka hasil penjualannya ini diberikan kepada sang pemiliknya. Sekarang i'robnya. Lau huruf syarat iltakoto fi'il madi, yang mana fa'ilnya ini berupa domir mustatar, domir yang disimpan, berupa domir huwa. Syai'an maf'ul bih dari lafaz iltakoto. Jumlah iltakoto syai'an menjadi fi'il syarat dari lau. La yukhsha, la nafi mulgoh. Yukhsha kalimat fi'il mudhari mabni majhul, yang mana dirofakkan karena ciri rofanya adalah domah muqaddaroh, domah yang dikira-kirakan, yang mana yukhsha ini naibul fa'ilnya berada pada lafaz fasadu. Fasadu mudhof, hu berupa kalimat isim domir yang berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Kana kedin kaf huruf jer naqdin majrur, wa nuhasin wau atof huruf atof, nuhasin maktuf binaqdin, bi imaratin jer majrur, au mafazatin atof huruf atof dan maktuf kepada lafaz imaroh. Arrofa berupa kalimat fi'il madi, yang mana fa'ilnya ini berupa domir mustatar, domir yang disimpan. Nah, domir yang disimpannya ini berupa domir huwa. Hu kalimat isim domir mamni domah mahal nasob menjadi maf'ul bih dari lafaz arrofa. Jumlah arrofahu menjadi jawab syarat dari lafaz iltakoto, menjadi jawab syarat dari lawil takoto. Sanatan maf'ul fih atau dzorof zaman mahal nasob. Fil aswaki fi huruf jer al aswaki, majrur bifi ciri jernya dengan menggunakan kasroh karena al aswaki ini berupa jamak taksir. Wa abwabil masajidi, waw huruf atof, abwabi maktuf kepada lafaz al aswaki, abwabi mudhof, al masajidi mudhof ilaih, yang mana mudhof ilaih ini hukumnya harus jer. Ciri jernya dengan menggunakan kasroh dohir. Pada asalnya al masajidi ini berupa isim ghair munsorif, yang mana ciri kasrohnya ini dicirikan menggunakan fathah. Nah, di sini dicirikan menggunakan kasroh dikarenakan ada yang mencegah ilatnya isim ghair munsorif, yakni alif lam.